Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang diberkahi ini insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan niat yang diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka duduk di salah satu rumahnya untuk, ya, mengkaji beberapa ayat dari kitabnya atau sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, mengenal keutamaan orang-orang yang berjuang di jalannya, berkorban di jalannya dari para sahabat, tabi'in dan lain-lain. Yang dengan itu semua semoga menambah pengenalan kita, ya, keilmuan kita tentang agama kita, ya. Tapi sebagaimana dijanjikan, materi yang diminta adalah tentang Fatimah radhiyallahu anha, yakni Fatimah bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal juga dengan nama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, ya. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang siapa anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tua atau yang paling muda, ya kan? Di antara putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, sebagaimana kita ketahui, Fatimah radhiyallahu anha, juga ada Ummu Kulthum, juga ada Ruqayyah radhiyallahu anhunna ajma'in. Namun tentang usia mereka, maka para ulama rahimahumullah berbeda pendapat siapa yang paling tua dan siapa yang paling muda, ya. Di antara Zainab juga ada Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulthum dan Fatimah. Namun yang paling rajih di antara para pendapat ulama adalah bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha adalah yang paling muda di antara saudari-saudarinya, ya. Fatimah radhiyallahu anha lahir 5 tahun sebelum bi'tsah, yakni 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, yakni ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun. Pada masa lahirnya Fatimah radhiyallahu anha, Quraisy tujaddid bina al-Ka'bah. Quraisy lagi memperbaharui bangunan Ka'bah yang pada saat itu sudah hampir roboh, ya. Lahirlah Fatimah radhiyallahu anha di rumah nubuwah, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ibunya adalah Khadijah ummul mukminin al-kubra radhiyallahu anha. Dia mempelajari banyak hal dari kedua orang tuanya. Dari ayahnya dia pelajari tentang as-sidq, al-amanah, tentang makarim al-akhlaq, tentang akhlak-akhlak yang mulia dan lain-lain. Dan dari ibunya dia mempelajari tentang kelembutan, kemudian tugas dan fungsi seorang wanita. Kemudian juga dia mempelajari banyak hal dari ibunya, termasuk mengambil tentang akal yang sangat cerdas yang datang dari ibunya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Khadijah radhiyallahu anha lam takun tastardi' laha, tidaklah dia meminta orang untuk menyusui Fatimah radhiyallahu anha sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pada masa itu, di mana orang-orang kota meminta orang-orang Baduy untuk menyusui anak-anak mereka agar mendapatkan bahasa yang murni, udara yang lebih segar yang ada di kehidupan yang jauh dari kota yang seringkali bahasanya lebih rusak dan adabnya lebih rusak. Sebagaimana Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam disusui waktu baru lahir oleh Halimah Sa'diyah, ya kan? Demikian memang adat bangsa itu ketika itu. Namun ketika Fatimah radhiyallahu anha lahir, Khadijah radhiyallahu anha tak mau membiarkan putrinya disusui oleh orang lain. Dia sendiri yang menyusuinya, sehingga dapatlah Fatimah radhiyallahu anha
kemuliaan, ya kan? Menyusu dari Ummul Mukminin Al-Kubra Khadijah radhiyallahu anha yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa dia adalah salah seorang pemuka di antara pemuka-pemuka wanita, ya kan? Permaisuri di antara para wanita-wanita di surga kelak. Tayyib. Salah satu kunyah yang diberikan oleh bangsa Quraisy kepada Fatimah radhiyallahu anha, kunyah yakni julukan, ya. Kunyah dan laqab itu julukan, ya. Kalau kunyah itu biasa julukan yang menggunakan bapak, ibu, demikian, bapaknya atau ibunya atau anaknya. Abu Bakar tuh ada bapaknya. Ibnu Mas'ud tuh kunyahnya. Baik. Kunyah adalah julukan yang dengan nasab bapaknya, ibunya atau gimana. Demikian. Beda kalau laqab. Kalau laqab hanya julukan seperti julukan yang Nabi SAW berikan kepada beberapa sahabatnya. Di antaranya yang telah kita bahas adalah di mana disebut bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu As-Siddiq. Itu laqab. Okay? Tanpa abu atau ibn dibilang As-Siddiq atau Al-Atiq. Ya. Nah, adapun Fatimah radhiyallahu anha mendapatkan kunyahnya yaitu apa? Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Dia dibilang ibu daripada ayahnya, yakni ibu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dijuluki demikian oleh kaumnya? Dikarenakan sepeninggal ibunya yaitu Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah lah yang akhirnya taqumu bi'aba'il bait, dia yang mengurusi rumah, benar-benar mengurusi dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memenuhi semua kebutuhannya, membersihkan rumah, mempersiapkan makanan, beresin bajunya dan lain-lain. Dia yang benar-benar mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaum tersebut menyebutkan bahwasanya Fatimah adalah ummu abiha, ibu daripada ayahnya, ya. Tentunya ahlu baitin Nabi, keluarga Nabi SAW aslamat, mereka semua masuk Islam ketika sejak masa kecil, termasuk orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam, keluarga rumah Nabi SAW, ya, termasuk para putrinya Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah dan Fatimah adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kenapa? Masih keluarga Nabi, rumah Nabi SAW, dan hal ini tidak memerlukan dalil. Ala kulli hal, Al-Imam Az-Zarqani rahimahullah berkata, walhasil la yahtaju atau la yuhtaju linnas ala sabqihinna ilal Islam. Kita tidak memerlukan nas, yakni keterangan dari riwayat untuk menjelaskan tentang bahwasanya mereka putri-putri Nabi SAW adalah termasuk yang pertama-tama kali masuk Islam. Nggak perlu kita nggak memerlukan nas untuk hal itu, nggak memerlukan riwayat untuk hal tersebut. Kita langsung meyakininya dikarenakan apa? Linasyatihinna baina ahdhan, dikarenakan mereka tumbuh besar di dalam asuhan asdaq wa akram nubuwah, yakni semulia-mulianya, sejujur-jujurnya, sesidq, seamanah-amanahnya nubuwah, yakni di bawah asuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa afdal wa ahna umumah, dan juga berada di asuhan wanita dan seorang ibu yang paling utama dan paling hangat di antara ibu-ibu kaum muslimin, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, ya. Ya'khudna an abihinna akramal makarim, mereka semua mengambil akhlak-akhlak mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa an ummihinna, dan dari ibu mereka mengambil fadail al-aqal, keutamaan atau kecerdasan akal, yang dimana akal Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha pada masanya la yuzan bihi aqlu imra'atin, tidak ada akal wanita lain yang dapat mengimbangi akal Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, kecerdasannya pada masa tersebut, ya. Maka kesimpulannya, kita tidak memerlukan nas atau riwayat yang menerangkan betapa mereka adalah putri-putri Nabi SAW, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam sejak masa kanak-kanaknya, ya.
Dan di antara rekor yang dicatat juga oleh Fatimah radhiyallahu anha adalah keberaniannya yang luar biasa membela ayahnya ketika ayahnya ditekan oleh kaum musyrikin di masa fatrah dakwah Makkiyah, 13 tahun kan di Mekah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditekannya oleh kaum musyrikin dan terjadilah atas Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya apa yang terjadi dari azab, ya kan? Siksaan, tekanan dikarenakan apa yang mereka serukan, apa yang mereka dakwahkan bertentangan dengan agama tradisional yang berjalan pada kaum itu. Ya. Dan betapa kaum musyrikin melakukan segala hal untuk memuaskan hati mereka berangkat dari kebencian mereka terhadap apa yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah peranan Fatimah radhiyallahu anha yang begitu berani bahkan membela ayahnya, sementara para sahabat-sahabat lain lelaki mungkin yang memiliki kekuatan lebih tidak seberani dirinya radhiyallahu anha, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fil bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa di siang hari dia salat di Ka'bah. Salat di Ka'bah. Wa Abu Jahal wa ashabun lahu julusun. Dan Abu Jahal, begitu juga para sahabat Abu Jahal sedang duduk-duduk di dekat Ka'bah, yakni tempat duduk-duduk, tempat nongkrong mereka di dekat Ka'bah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, akhirnya para kaum Quraisy ini, para pemuka-pemuka kaum musyrikin ini berkata, ya kan? Siapa di antara kalian yang berani mengambil salah jazar Bani Fulan yang untuk mengambil jeroan-jeroan yang telah dibuang menjadi bangkai, jeroan-jeroan hewan yang telah dibuang di Bani Fulan, ya, ada tempat penyembelihan hewan. Kemudian sekaligus membersihkan jeroan-jeroannya. Nah, jeroan-jeroan hewan ini numpuk dan membangkai. Ada tempat ini di Bani Fulan, di sebuah tempat, di sebuah kabilah. Akhirnya orang Quraisy ini, para Quraisy ini berkata, siapa yang di antara kalian yang berani mengambil bangkai itu, ya kan? Bagian jeroan-jeroan yang telah dibuang itu, mengumpulkannya, kemudian membawanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yad'uhu ala atiqih, dan menaruhnya semuanya di atas pundaknya ketika Muhammad duduk, ketika Muhammad sujud, yakni ditimpakan kotoran itu semuanya, ya kan? Famba'atha ashqahum, akhirnya berdirilah salah seorang yang paling kurang ajar di antara mereka. Di sanad lain dijelaskan yang orang yang berani ini Uqbah ibnu Mu'aid alaihi la'natullah, ya. Uqbah ibnu Mu'aid berdiri dan pergi dia, benar, mengambil kotoran-kotoran dan daging-daging yang membusuk, jeroan-jeroan yang membusuk dari bani tersebut. Dia membawanya kemudian menghampiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menunggu Rasul sujud, dan ketika sujud dia pun menghampirinya dengan daging-daging yang telah membusuk itu, kemudian menimpakannya di atas pundak Rasul dan kepalanya, sehingga Rasul pun sallallahu alaihi wasallam tak bisa berbuat apa-apa dan tetap dalam keadaan sujud. Faja'alu yadhaqun, akhirnya mereka semua tertawa terbahak-bahak begitu geli. Yuhilu ba'dhum ba'dho, sampai miring satu sama lain tertawa-tawa melihat apa yang terjadi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud yang melihat kejadian ini, dia berkata, laukana li mana'ah, andai saja dulu aku punya kekuatan. Dia hanya bisa diam melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlakukan demikian, gak punya kekuatan apapun. Sehingga akhirnya berani menghampiri Rasul. Pada saat itu terutama pastinya akan terkena juga siksaan dari kaum musyrikin. Kenapa? Berani membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun yang berani menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru Fatimah radhiyallahu anha, putrinya, berlari menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Dia lihat ayahnya betapa dipermalukan dan diperolok-olok oleh bangsanya. Dia singkirkan daging-daging yang membusuk itu dari kepala dan pundak ayahnya. Barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat bangkit dan mengangkat kepalanya, rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya dari sujudnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, balaskan Quraisy,
Ya Allah balaskan Quraisy. Ya Allah balaskan Quraisy. Dan mereka takut kalau Nabi SAW sudah berdoa. Berdoa kenapa? Mereka tahu sendiri kalau Rasul SAW yang meminta pasti terjadi. Bahkan kaum musyrikin mengetahui hal itu. Itu meresahkan mereka dan membuat hati mereka tidak tenang. Kemudian ada Rasul pun menyebutkan satu persatu nama mereka yang ngerjain Rasul SAW ini. Allahumma alaika bi abi Jahal. Allahumma alaika bi Utbah ibnu Rabi'ah. Wa alaika bi Syaibah ibnu Rabi'ah. Wa alaika bi Uqbah ibnu Mu'aid. Wa alaika Rasul menyebutkan 7 orang ini. Tayyib. Meminta Allah Subhanahu wa taala membalaskan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud bercerita, wallahi laqad ra'aitu haula, aku telah melihat mereka 7 orang yang Rasul sebutkan ini, sar'a fil qalib fi Badr, di mana mereka semua meregang nyawa di Badr. Semuanya mati di Badr, dikubur di lubang yang dimana para sahabat mengumpulkan jasad-jasad kaum musyrikin dan melemparkan semuanya ke dalam lubang tersebut. Ini yang dibilang qalib yang kemarin kita ceritakan tentang Badr. Abu Jahal dan lain-lain dikubur. Kecuali Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Uqbah ibnu Abi Mu'aid yang menyiksa Rasul ini, yang ngerjain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sanad lain diceritakan Uqbah ibnu Abi Mu'aid ini berani ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Ka'bah, dia hampiri dan dia tarik kerah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia jadikan kain di leher Rasul dan dia mencekik Rasul sallallahu alaihi wasallam dari belakang dengan kainnya itu. Datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu membela Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang dicekik dan dipukuli oleh kaum musyrikin sambil dicekik oleh Uqbah ibnu Mu'aid ini. Abu Bakar sambil menangis melindungi punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendorong sebisa mungkin kaum musyrikin yang menyiksanya seraya berkata, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah?" Apakah kalian membunuh seseorang hanya karena berkata bahwa Rabbnya adalah Allah? Ya. Nah, Uqbah ibnu Abi Mu'aid ini di perang Badar tertangkap dan tersandera oleh kaum muslimin, termasuk di antara 70 sandera kaum muslimin. Mati dari kaum musyrikin ini 70 orang dan tersandera 70 orang di perang Badar ini. Tayyib. Di antara 70 orang ini ada Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam akhirnya menyikapi sandera-sandera ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerapkan tebusan, kalau mau tebus dirinya bayar 4.000. Tayyib. Ada yang lain bahkan riwayat mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan bagi orang-orang yang mau menebus dirinya, kalau nggak punya uang bisa baca tulis nggak? Kalau bisa baca tulis, ajarkan para sahabat untuk membaca dan menulis, dengan itu dibebaskan. Ya. Tapi Uqbah ibnu Abi Mu'aid nggak diterima tebusan darinya dan tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dihukum mati Uqbah. Akhirnya yang turun tangan menghukum mati Uqbah ini adalah Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, qatalahu sabran. Ya, dibunuh oleh Ali ibnu Abi Thalib. Nah, demikian tergambar betapa beraninya Fatimah radhiyallahu anha membela ayahnya, ya, ketika mendapatkan perlakuan sedemikian rupa dari Quraisy. Tayyib. Kemudian bahwasanya al-jaza min jinsil amal, yang namanya balasan Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan amal yang dilakukan seringkali, ya. Maksud dari pernyataan ini oleh para ulama ketika menyebutkan riwayatnya Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, yakni ketika Ali ibnu Abi Thalib berani mengorbankan, mempertaruhkan nyawanya untuk tidur di ranjangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, ya kan? Ali tidur di ranjangnya Rasul dan menggunakan selimutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kaum musyrikin mengepung rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun dapat lolos, kemudian lari dan menghampiri Abu Bakar dan mereka pergi berhijrah. Ketika kaum musyrikin mendobrak pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidaklah mereka temui di dalam rumahnya kecuali Ali ibnu Abi Thalib, dan mereka memukulinya dan menahannya, menyandara Ali bin Abi Thalib. Dikarenakan keberaniannya untuk berkorban tidur di ranjang Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa as'ada
Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun membalas Ali bin Abi Thalib dengan dibahagiakannya lah ranjang Ali dengan putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinikahkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, di mana diriwayatkan Al-Imam At-Tabrani radhiyallahu anhu salah satu pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha amaroni an uzawwija Ali min Fatimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menikahkan Ali radhiyallahu anhu dari Fatimah radhiyallahu anha. Yani untuk menikahkan Ali dengan Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Nah, kisah menikahnya Ali dengan Fatimah ini ada kisah, banyak kisah-kisah menarik. Kisah menikahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha ini sangat menarik, dan banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan dan saling melengkapi satu sama lain tentang kisah pernikahan mereka ini, ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya kan? Kana Ali yuhaddits nafsa, Ibnu Abbas bercerita, Ali yuhaddits nafsahu, dia terus berkata di dalam hatinya untuk melamar Fatimah radhiyallahu anha. Yani dia memang sangat pengen untuk menikahi Fatimah, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia nggak punya apa-apa, miskin. Ali ini fakir bahkan. Ya? Tapi dia mengingat, oh kita masih saudara sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan toh Rasul bukanlah orang yang melihat materi. Akhirnya dia memberanikan diri untuk melamar Fatimah radhiyallahu anha. Akhirnya melamar Fatimah radhiyallahu, Ali pun melamar Fatimah radhiyallahu anha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul pun bertanya, hal indaka min syai', apakah kau punya sesuatu yakni untuk mahar kepada Fatimah? Ali pun dengan jujur menjawab, la, aku tak punya apapun, aku tak memiliki apapun sebagai mahar. Kemudian Rasul pun berkata, fa aina ad-dir'ul hutamiyyatu allati a'taitukaha yawma kadza wa kadza? Kalau begitu mana tuh baju zirah, baju perang besi yang aku berikan kepadamu ketika hari ini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hiya indi. Oh iya, itu ada ya Rasulullah. Yani Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bilang ketika ditanya, apakah kau punya sesuatu? Yani untuk mahar, aku nggak punya apapun, ya kan? Tapi taunya dia punya baju zirah ini. Maka maknanya adalah baju zirah ini la tusawi syai'an, yani harganya nggak seberapa sama sekali, nggak ada artinya. Apalagi digunakan untuk menghalalkan seorang wanita, yang wanita ini adalah anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tidaklah menyebut hal itu. Ali tidak menyebut kepemilikan yang akan baju tersebut. Tapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ingat, mana baju perang yang pernah aku berikan kepadamu itu? Ada ya Rasul, katanya. Idhab wa'ti bihi wa qad zawajtukaha. Ambil, berikan baju itu kepada Fatimah, dan aku telah menikahkanmu kepada Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian di sanad lain lebih detail lagi kisah pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anhu. Di mana di Imam Baihaqi misalnya rahimahullah, dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, laqad khatabtu Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad khutibat, afwan. Suatu hari Fatimah radhiyallahu anha telah dilamar oleh lelaki-lelaki lain. Yani banyak yang melamar Fatimah tapi ditolak. Yang diterima Ali bin Abi Thalib. Yang telah melamar Fatimah ini Abu Bakar, Umar. Melamar Fatimah radhiyallahu anha, tapi Nabi tidak memberikannya, sehingga Ali bin Abi Thalib yang memintanya. Laqad khutibat Fatimah. Fatimah telah dilamar. Kemudian qalat li maulatun li, seorang budak wanitaku, yakni maula ini tadinya budak kemudian dibebaskan, kemudian menjadi pembantunya. Maulaku, seorang maula wanitaku berkata kepadaku, a'alimti anna Fatimah qad khutibat? Apakah kau tahu bahwa Fatimah sudah dilamar? Faqultu la wa qultu na'am. Aku bilang enggak. Oh iya sih, aku tahu. Begitu kata Ali bin Abi Thalib.
Kemudian famazalat turajini, terus dia menekanku, memerintahkanku, mendorongku untuk pergi kau kepada Rasul, kau yang lamar, yakni kau yang lamar Fatimah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib bilang, aku nggak punya apa-apa untuk melamar Fatimah, mau pakai apa? Aku nggak punya apapun. Tapi terus nih pembantu wanitanya mendorongnya, ayo lamar Fatimah, sampai akhirnya aku pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melamar Fatimah radhiyallahu anha. Falamma sallamtu alaihi, ketika aku salam kepada Rasul, kemudian masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna nujilluhu wa nu'azzimu, dan kita begitu menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya. Ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, uljimtu, aku enggak bisa ngomong apa-apa. Kaku mulutku. Nabi pun bertanya kepadaku, "Ma hajatuka ya Ali?" Ada perlu apa ya Ali? Fasakat, aku pun diam, enggak berani ngomong. Kemudian gak lama Rasul bertanya lagi, "Ma hajatuka ya Ali?" Ada perlu apa ya Ali? Fasakat, aku pun diam, gak berani ngomong. Karraraha thalathan, sampai 3 kali Rasul bertanya kepadaku, ada perlu apa engkau ya Ali? Tapi aku terus diam dan tak mau menjawab. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, "La'allaka turid an takhtuba Fatimah." Oh, ente ini mau melamar Fatimah ya? Akhirnya Ali bin Abi Thalib bilang, "Naam ya Rasulullah." Rasul pun berkata, "Hal indaka min syai'?" Kau punya sesuatu untuk melamarnya? Enggak ya Rasul. "Fa aina ad-dir'ul hutamiyatu allati a'taitukaha?" Mana tuh baju besi yang aku berikan padamu, baju perang yang aku berikan padamu? "Hiya indi ya Rasulullah." Ada di rumah ya Rasul. Ya udah, ambil tuh baju, kasihin sama Fatimah, laqad zawwajtukaha. Aku menikahkan Fatimah kepadamu. Ya, ajib. Hah? Ya. Coba yang sekarang begitu ngelamar anak orang gampang ya. Aduh. Kamu mikir gedungnya berapa, cateringnya berapa. Ini pun terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada Ali dan Fatimah radhiyallahu anha, ya. Tapi di riwayat Imam Ahmad rahimahullah, setelah diterima lamaran Ali radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innahu la budda lil ursi min walimah." Kita harus bikin pesta, bikin acara pernikahan buat pengantin ini. Nah, Ali nggak punya apa-apa. Akhirnya qala Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Alayya kabsh, aku nyumbang 1 kambing." Ya enggak? Mifarid, nyumbang berapa ya? "Alayya kabsh, aku nyumbang 1 kambing." Yang lain bilang alayya, yang lain nyumbang. Akhirnya terus Ali bin Abi Thalib mendorong para kawan-kawannya, "Ayo yang mau nyumbang." Demikian. Sehingga mulailah terkumpul sedikit demi sedikit apa-apa yang dibutuhkan untuk mendirikan pesta pernikahan mereka berdua. Baik. Tapi ada waqa'at tarifah minat taraif, ada ajib, kejadian yang ajib dan lucu. Di riwayatnya Syaikhan Imam Bukhari dan Muslim dari Ali radhiyallahu anhu, bercerita tentang usahanya dalam mau mendirikan pesta pernikahan untuk Fatimah radhiyallahu anha. Di riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Ali berkata radhiyallahu anhu, "Kana li syarif." Aku punya syarif. Syarif ni an-naqah al-musinnah, onta yang sudah cukup tua. Kana li syarif min nasibi min maghnami yauma Badr, dari jatah ghanimah yang aku dapatkan dari perang Badr. Thumma a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarifan akhar. Kemudian Rasul memberikan kepadaku 1 onta lagi minal khumus, dari jatah khumus yang Rasul miliki. Khumus nih 1/5. Khumus adalah 1/5, ya, 1/5 dari harta rampasan perang yang nanti diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dia menghidupi keluarganya dan lain-lain. Ya. Dan aku pun diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seekor unta lagi dari jatah khumus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya aku udah punya 2 onta nih. Nah, lumayan untuk hajatan. Oke? Tsumma wa'adtu rajulan min Bani Qainuqa. Kemudian aku janjian dengan salah seorang dari Bani Qainuqa untuk membantuku mencari idkhir. Idkhir nih pohon-pohonan, ya kan? Dan mencari kayu bakar
untuk kita kumpulkan, nanti kita jual, yang asta'inu bihi ala walimati ursi, nanti uangnya aku gunakan untuk membiayai pesta pernikahanku gitu. Akhirnya aku pun dengan salah seorang kawanku dari Bani Qainuqa ini berangkat bawa 2 ontanya, sampailah ke satu tempat yang dia anakhtuhuma, aku parkirkan 2 ontaku di sini dan aku pergi linajma'al idkhir, untuk ngumpulin idkhir dan kayu bakar dan lain-lain yang dia perlukan. Ontanya diparkirin di satu tempat ala baiti qarib, dekat dari bait rajul, rumah seseorang dari golongan Ansor. Rumah seseorang dari golongan Ansor. Seorang sahabat dari golongan. Nah, diparkirin di situ ontanya dekat 2. Nah, di rumah ini ada Hamzah. Hamzah ibnu Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW, pamannya Ali ibnu Abi Thalib. Ma'asyar bin lahu, dia lagi sama gengnya lagi minum-minum. Afwan, lagi minum khamr, lagi mabok. Wa ma'ahum qainah, dan ada biduan wanita juga tuh, ghanin, yang dia menyanyi menghibur para orang-orang yang lagi minum-minum. Ini kasus sebelum apa? Sebelum diharamkan khamr. Jadi mereka masih minum. Akhirnya Pak biduan wanita ini melihat ada onta di luar, dia menyanyi, menyanyikan syair-syairnya sambil memukul gendang, mendorong Hamzah untuk, Hamzah, no ada onta di luar, potong dong, kita makan pundaknya, kita makan hatinya, begitu. Ayah Hamzah li syarafin nawai, ala ya Hamzah li syarafin nawai. Terus digoda Hamzah, Hamzah pun terdorong, Hamzah udah thamil fly, mabok. Radhiyallahu anhum, radhiyallahu, riwayatnya begini. Akhirnya Hamzah pun keluar, terdorong oleh godaan dan dorongan si biduan yang nyanyi ini. Dia pun keluar, dia lihat, oh beneran ada onta. Fa'ajabat asnimatahuma wa baqara khawasirahuma wa akhadha min akbadihima. Akhirnya dia potong tuh onta, pundaknya diambil, dipotong. Ini salah satu makanan yang enak nih, pundak onta, kemudian di black perutnya, diambil hati ontanya, dibawa sama Hamzah masuk, dibagi sama sahib-sahibnya, ayo kita makan deh. Begitu. Ali bin Abi Thalib lagi? Nggak ada. Lagi nyari kayu bakar, bro. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, falamma raja'tu ba'da ma jama'tu ma jama'tu, ketika aku kembali setelah aku kumpulkan apa yang aku butuhkan, ra'aitu manzaran afza'ani, aku melihat sebuah pemandangan yang benar-benar menghentakku. Ya kan? Walam yakni, dan mataku tak tahan untuk menanggung kekesalan ini, fabakaitu, aku pun menangis. Aku melihat ontaku udah tergeletak, udah berdarah-darah, udah disembelih, pundaknya udah diambil, perutnya udah dibongkar, udah diambil hatinya. Ya Allah, hartaku di dunia cuman ini, buat bikin hajatan anaknya Rasul, pakai ada yang motong lagi. Dia nanya, man fa'ala hadza, who did this? Siapa yang melakukan ini? Orang-orang situ bilang, katanya, fa'alahu Hamzah. Hamzah. Innahu fi hadhihi dar, dia di rumah itu. Ma'asyar bin lahu, sama gengnya lagi minum-minum. Ali bin Abi Thalib begitu kesel. Cuma siapa yang berani sama Hamzah? Hamzah ini macan. Singa padang pasir Hamzah ini. Radhiyallahu anhu. Para sahabat ini bilang, kita dulu takut mau sholat di Ka'bah sampai Umar dan Hamzah masuk Islam, baru kita berani sholat di Ka'bah. Baru nggak ada yang berani songong. Kaum Quraisy sedikit takut ketika Hamzah dan Umar masuk Islam. Siapa yang berani sama Hamzah? Ngomel. Akhirnya Ali pun kesel, lari langsung. Larinya sama siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun langsung ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ra'ani, ketika Rasul melihatku, dia langsung tahu ada masalah denganku. Wa kana indahu Zaid bin Harithah, dan waktu itu di rumah Rasul ada Zaid bin Harithah, anak kesayangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku datang, aku salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menjawabnya dan berkata, Malak, apa yang terjadi denganmu? Ada apa denganmu?
Dan Ali pun mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ra'aitu manzuran afza'ani." Aku benar-benar melihat pemandangan barusan yang benar-benar menghentakku. Ontaku yang udah aku persiapkan untuk pernikahan walimah bersama putrimu ya Rasul, dipotong, dibongkar perutnya, diambil hatinya ya Rasul. Rasul bilang, "Siapa yang melakukan itu?" "Hamzah ya Rasul." No, di rumah itu dia lagi sama gengnya lagi minum-minum, ma'asyar bin lahu, dan ada koinah, ada biduan yang nyanyi-nyanyi. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam kaget mendengar hal itu. Thumma istad'a birida'ih, dia panggil ridanya, ya, dia minta diambilkan ridanya. Rida ini mantel luar yang dipakai di luar gamis. Dan kemudian mereka pun pergi menuju rumah itu. Fatabi'tuhu ana wa Zaid bin Harithah. Aku pun mengikuti Rasul bersama Zaid bin Harithah. Sampai rumah tu Ansar, Rasul sallallahu alaihi wasallam salam, diizinkan bagi Rasul masuk, kemudian bertemu dengan Hamzah dan teman-temannya tentunya. Fatafiqa yalumu ala Hamzah ala ma yaf'al. Akhirnya Rasul pun terus ngomel-ngomelin Hamzah atas apa yang dilakukannya. Fa idza Hamzah qad thamil, taunya Hamzah udah benar-benar mabok luar biasa. Muhmarrah ainatah, dua matanya sudah merah. Rasul pun memarah-marahinya. Hamzah hanya melihat kaki Rasul. Kemudian dia lihat dengkulnya. Turun lagi kakinya. Dia lihat pusernya. Hamzah duduk, Rasul ngomel-ngomel di atas. Oke? Kemudian dia lihat kakinya lagi, dia lihat mukanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mabok. Pas Rasul ngomel-ngomel, tahu Hamzah bilang apa? Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu. Dia bilang, "Hal antum illa abidun li abi?" Kalian ini cuman budak-budak dari ayahku. Allah, Rasul digituin. Akhirnya alima Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qad samil. Rasul tahu, oh ini dia mabok nih, udah teler nih, udah enggak benar. Percuma diajakin ngomong. Yang ada dia bisa mencelakai kita, mabok. Akal sehatnya udah enggak ada. Faraja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ala akibaihi qahqara. Rasul pun bergeser mundur dikit-dikit sambil terus melihat Hamzah. Takutnya dia berbalik, punggungnya dihantam dari belakang. Udah hilang akal sehatnya nih. Rasul pun sambil khawatir, ketakutan mundur pelan-pelan menghindari Hamzah. Kemudian dia pergi keluar, kita pun pergi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah memberikan ta'liq di hadis ini. Ini kasus yang setelahnya Hamzah tentunya menyesal, setelah sadar menyesal. Karena apa? Para sahabat sangat memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dia berani berkata demikian. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan emang lagi nggak sadar. Hamzah terbunuh ini kan di perang Uhud. Di perang Uhud kan. Pengharaman khamar itu habis perang Uhud. Jadi masa Hamzah hidup memang belum diharamkan radhiyallahu anhu. Hamzah ini kan di perang Uhud dilempar tombak sama Wahsy, dibelek hatinya sama Hindun, dimakan itu kan. Iya kan? Nah, pengharaman khamr itu habis perang Uhud. Akhirnya Hamzah ini kena gharamah, dia kena wajib bayar denda ala ma atlafahu, denda dari hal yang telah dirusak atau dihilangkannya ketika dia mabuk. Disuruh bayar denda tersebut. Dari sini sebagian ulama berkata, ini menjadi dalil sahnya talak orang yang lagi mabok. Yani seorang lelaki lagi mabok bilang talak, talaknya jatuh. Kata sebagian ulama. Bukan hal yang disepakati, awas. Ini sah talak lelaki yang lagi mabok. Buktinya apa? Hamzah pun tetap dituntut atas apa yang dilakukannya ketika lagi mabuk, tetap harus bayar denda, gharamah. Harus mengganti. Berarti sah kan yang terjadi, gitu loh. Begitupun talak seseorang yang sedang mabuk. Tapi ini pendapat beberapa ulama dan tentunya tidak disetujui oleh ulama yang lain. Ini yang dibilang furu'. Ya, ikhtilaf di furu'. Ala kulli hal akhirnya berjalanlah pernikahan Ali dengan Fatimah radhiyallahu anha. Dan didirikanlah pesta untuk Ali dan Fatimah radhiyallahu anha. Menikahlah mereka berdua, kemudian dengan rizki yang ada mereka mengadakan acara, ya kan? Namun setelah menikah dengan Ali radhiyallahu anha, sebagaimana kita katakan tadi, Ali radhiyallahu anhu itu seseorang yang sangat fakir Ali. Dia nggak punya apapun di rumahnya kecuali
Ada kulit binatang yang biasa dia jadikan ranjang untuk tidur. Oke? Dan kalau di siang hari, kulit itu dipakai untuk mengumpulkan rumput-rumput dan lain-lain untuk memberi makan hewan. Malamnya dipakai buat tidur. Dan saking miskinnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Fatimah masuk radhiyallahu anha, Rasul pun memberikan beberapa hal untuk menambah peralatan dan perabotan rumah tangga dan lain-lain. Di antaranya diberinya ember-ember atau ar-raha. Raha ini batu yang digunakan untuk menghaluskan gandum. Ya kan? Dulu mau bikin roti itu ceritanya nggak pakai adonan langsung kelar jadi kayak kita sekarang, enggak, digandum mentah digiling dulu itu kemudian dipanggang, diadonin, dipanggang, panjang ceritanya sampai beratnya kerjaan Fatimah radhiyallahu anha ini asarat fi yadiha, bikin kapalan tangannya. Kemudian dia bersihin rumah sendiri sehingga berdebu semua bajunya, kemudian dia nyalain kompor api sendiri sehingga bajunya pun mulai berminyak. Benar-benar lecek Fatimah radhiyallahu anha, kasihan. Ya kan? Ta'ibat, begitu capek dia melayani keperluan rumah untuk dirinya dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kemudian mereka dengar bahwasanya Nabi SAW datang membawa sabiyah, yakni rampasan perang, wanita-wanita rampasan perang. Jadi budak kan? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu suruh Fatimah, datanglah kepada ayahmu, minta salah seorang budak itu untuk membantu kita di rumah. Sungguh kau sudah kecapean melayani, yakni melakukan semua pekerjaan rumah ini. Tayyib. Akhirnya Fatimah pun radhiyallahu anha datang ke rumah ayahnya dan tidak ditemukan ayahnya kecuali yang ada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Rasul lagi pergi katanya. Akhirnya dipesankanlah kepada Ummul Mukminin Aisyah dan kemudian disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun lebih lengkap lagi ikhwani rahimakumullah, di mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Fatimah ta'ibat mimma tathan hatta athara ar-raha fi yadiha. Fatimah begitu capek mengerjakan pekerjaan rumah termasuk bikin tahan sehingga memberikan bekas di tangannya, kapalan. Kemudian datang Nabi SAW dengan rampasan wanita-wanita rampasan perang. Akhirnya Ali pun berkata kepada Fatimah, coba kau datangi ayahmu, yakni Nabi SAW, dan kau minta salah seorang budak di antara budak-budak yang ada untuk membantumu di rumah. Sungguh kau udah kecapean di rumah. Ya. Akhirnya Fatimah pun radhiyallahu anha mendatangi Nabi SAW. Tapi Fatimah ini pemalu luar biasa. Sehingga sampai kepada Nabi SAW, Nabi pun seperti biasa menyambutnya karena betapa sayang Nabi SAW kepadanya. Nabi SAW menyambutnya dan berkata, marhaban bibnati. Seperti biasa kalau Fatimah datang, selamat datang putriku. Kemudian ditanya, ada perlu apa? Mal hajah ya ibnati, ada perlu apa wahai putriku? Tapi Fatimah malu untuk menyebutkan keperluannya sehingga dia berkata, la uridu an usallima alaik. Aku cuma datang untuk memberi salam padamu sekali. Ya kan? Kemudian pulang ke rumah. Kemudian besokannya datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta budak. Tapi ketika bertemu Rasul, Fatimah malu untuk bertanya ketika Rasul tanya, untuk meminta ketika Rasul tanya, ada perlu apa wahai putriku? Fatimah pun menjawab radhiyallahu anha, aku datang hanya untuk memberi salam pada. Fatimah malu untuk meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ali sendiri yang datang radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan kepada Rasul kebutuhannya. Kita butuh budak ya Rasul, kita butuh pembantu. Fatimah kecapean di rumah sampai begini. Rasul pun menolak permintaannya karena apa? Karena memang ada banyak orang-orang yang jauh lebih membutuhkan daripada mereka. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada ahlul baitnya. Oh ya sudah, akhirnya Ali pun pulang kepada istrinya Fatimah radhiyallahu anha dan sudah malam ketika mereka naik ranjangnya dan siap tidur, mau tidur, ya kan? Ternyata Nabi SAW salam kemudian masuk rumah. Ali dan Fatimah melihat Rasul masuk, mereka pun berdiri dari tidurnya kan, bangkit dari tidurnya. Tapi Rasul berkata, ala makanikuma, tetap di tempatmu, tetap di tempatmu. Tetap di tempat kalian, tetap di posisi kalian. Sami'na wa ata'na, Rasul yang nyuruh. Akhirnya tetap mereka tiduran.
Rasul pun sallallahu alaihi wasallam datang mendatangi mereka yang berdua yang sedang tiduran dan duduk di antara Ali dan Fatimah. Bahkan di sanad lain Ali berkata radhiyallahu anhu, hatta sya'urtu, sehingga aku merasakan burdata qadami, burud qadami, dinginnya kaki Rasul di dadaku. Berarti Rasul duduknya di mana? Di antara Ali dan Fatimah, nyelip nih. Di sanad lain ada bilang di atas kepala mereka. Tapi Fatimah radhiyallahu anha ini pemalu. Mereka tidur cuman punya kain kecil, selimut kecil untuk menutupi. Tapi kekecilan nih selimut. Ali bilang radhiyallahu anhu, idza labisnaha tulan, kalau kita pakai memanjang nih selimut, ta'arrat minha junubuna, samping-samping kita nongol, nggak ketutupan tuh selimut. Wa idza labisnaha irdon, dan kalau kita pakai secara melebar, ya kan? Zaharat minha aqdamuna wa ru'usuna, nongol kaki kita sama kepala kita. Tuh lihat, saking miskinnya nih Ali radhiyallahu anhu, selimutnya begitu. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam datang dan duduk di antara mereka. Fatimah malu karena ada ayahnya duduk di antara dia dengan suaminya. Dia ambil tuh selimut, dia tutup mukanya. Radhiyallahu anha. Kemudian Rasul berkata, ala ukhbirukuma, maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian butuhkan, yakni lebih baik daripada pembantu. Mau ya Rasul? Akhirnya Rasul berkata, idza dhahabtum, apabila kalian pergi tidur, mau tidur, antukabbirallaha, maka agar kalian bertakbir arba'an wa thalathin, 34 kali. Tips nih, wirid mau tidur. Sebelum kalian tidur, agar kalian bertakbir 34 kali, wa tusabbiha, dan agar kalian bertasbih 33 kali, dan bertahmid 33 kali. Bertakbirnya berapa kali tadi? 34 kali. Fadzalika khairun lakuma min khadim. Itu semua jauh lebih baik bagi kalian daripada seorang budak, daripada seorang pembantu. Akhirnya Ali berkata, wallahi ma taraktuha, demi Allah aku selalu melaksanakan wirid itu, selalu aku tak pernah meninggalkannya sejak Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepadaku. Tayyib, kita dengarkan dulu azan. Setelah azan kemudian kita serahkan kembali kepada MC. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa, amma ba'd. Demikian ikhwan rahimakumullah, betapa fakirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, betapa membutuhkannya dia ya, betapa Fatimah radhiyallahu anha pun begitu sabar, ya kan? Mendampingi Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam kehidupannya, ya, dalam perjuangannya untuk membantu dakwah ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah menceritakan tentang beratnya tentang kehidupan rumah tangga dan lain-lain, Ibnu Jauzi rahimahullah bahkan berkata setelah menceritakan tentang kondisi keluarga Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah, Ibnu Jauzi berkata, tallahi ma dharra hadzalik, demi Allah bahwa semua itu beratnya pekerjaan rumah dan lain-lain itu tidak memberatkan Fatimah radhiyallahu anha, yakni tidak mengurangi keimanannya sedikit pun ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak juga mengurangi tidak juga menjadi celah bagi kesabarannya dalam menjalani kehidupan. Ya. Demikianlah pernikahan yang diberkahi ini. Kemudian tidak lama, setahun setelah pernikahan mereka, Allah Subhanahu wa taala karuniakan mereka dengan anak yang merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Anak pertama ini mereka beri nama Hasan, yakni Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang lahir tahun ketiga Hijriah. Ya. Berselang setahun kemudian, yaitu tahun keempat Hijriah, lahirlah anak mereka yang kedua, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di tahun keempat Hijriah. Kemudian setelah itu barulah di tahun kelima Hijriah lahir dua putri-putrinya seperti Zainab radhiyallahu anha. Kemudian di tahun ke-7 lahirlah Ummu Kulthum radhiyallahu anha, ya, anak-anak dari Fatimah
radhiyallahu anhum ajmain. Betapa Fatimah radhiyallahu anha adalah cetakan ayahnya benar-benar cetakan ayahnya. Ini diriwayatkan, digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, digambarkan hal ini, ya. Diriwayatkan di dalam riwayat yang datang dari Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu dan lain-lain, di mana seringkali ketika Fatimah radhiyallahu anha datang, Ummul Mukminin Aisyah menggambarkan jalannya Fatimah nih, gaya berjalannya, wallahi laka'anna mishyataha mishyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, seolah-olah jalannya dia, yakni jalannya Fatimah radhiyallahu anha, gaya jalannya itu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu sama, ya. Dan di mana Fatimah radhiyallahu anha adalah permaisuri para wanita penduduk surga, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibnul Yaman bercerita, suatu hari qalat li ummi, ibuku berkata kepadaku, "Mundu mata ahduka bir Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Sejak kapan terakhir kau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Hamzah pun bercerita, aku udah lama nggak ketemu Rasul sejak ini ya. Ini udah menceritakan betapa sudah lama nggak bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikatakan demikian, ibunya pun marah, ibunya Hudzaifah marah kepada Hudzaifah, fatana walatni, dia pun memakanku, kata. Yani diomelin abis Hudzaifah karena apa? Sudah lama tidak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hudzaifah pun radhiyallahu anhu berkata, setelah ibunya marah-marahin dia berkata, faqultu laha da'ini atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, biarkan aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini, fa usalli ma'ahul maghrib, dan aku sholat maghrib sama Rasul nanti. Kemudian aku akan meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam agar liyastaghfira laki wali, agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untukmu juga untukku. Untukmu wahai ibuku, juga untukku. Akhirnya Hudzaifah pun pergi menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, kemudian sholat maghrib bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat maghrib, famakatha yusalli hatta shallal isya. Rasul pun terus sholat sunnah banyak sampai didirikan sholat isya. Setelah sholat isya nggak lama, infatat, Rasul pun pergi, ya, keluar dari masjid. Thumma tabi'tuh, aku pun mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di belakang. Kemudian dia mendengar suaraku di belakang. Dia pun berhenti dan berbalik dan berkata kepadaku, man hadza? Hudzaifah? Siapa itu yang ngikutin? Hudzaifah kah? Yani gelap, kondisinya gelap. Naam ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, ini aku. Kemudian Rasul pun, subhanallah ya, Rasul pun menjawab, ma hajatuka ghafarallahu laka wa li ummik. Ada perlu apa engkau ya Hamzah? Semoga Allah mengampunimu dan ibumu. Lihat. Padahal Hamzah belum minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Hudzaifah, ya Hudzaifah pun belum minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma hajatuka ya Hudzaifah ghafarallahu laka wa li ummik. Ada perlu apa wahai Hudzaifah? Semoga Allah mengampunimu dan bagi ibumu. Lihat. Kemudian Rasul pun berkata kepada Hudzaifah, hadza malakun. Ini ada seorang malaikat. Tahukah kau ya Hudzaifah, ini ada seorang malaikat nih. Kalau malaikat seorang apa semalaikat ya? Ini ada satu malaikat, lam yanzil ilal ardi qattu, yang tidak pernah sama sekali dia turun ke muka bumi. Ista'zana rabbah, dia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, li ayyazurani, untuk mengunjungiku, untuk menziarahiku. Wa qala li au yubashirani, dan memberi kabar gembira kepadaku, bi anna Fatimah, bahwasanya Fatimah binti, anakku, putriku, sayyidatu nisa'i ahlil jannah, dia adalah permaisurinya para wanita penduduk surga. Ya salam, ajib. Ya, Fatimah radhiyallahu anha. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Fatimah radhiyallahu anha.
Sehingga dia banyak menegaskan hal ini dalam pernyataan-pernyataannya. Di antaranya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Miswar ibnul Makhramah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatimah bid'atun minni yu'dhini ma adzaha. Fatimah adalah sebagian dariku. Bid'atun minni, sebagian daripadaku. Di dalam bahasa Arab, bid'atun buat yang belajar bahasa Arab, buat penuntut ilmu, boleh bid'ah, boleh bad'ah, boleh bud'ah. Boleh dikasrohkan, difathahkan atau didommahkan, sama artinya di dalam bahasa Arab. Fatimah bud'atun minni, bid'atun minni, bad'atun minni, dia juga artinya. Benar semuanya di dalam bahasa Arab. Fatimah adalah sebagian dariku, yu'dhini ma'adhaha wa yuribuni ma'rabaha. Menyakitiku hal-hal yang menyakitinya, menyakitiku juga. Dan membuatku ragu hal-hal yang membuatnya ragu juga. Ya. Kemudian diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim hadis tadi yang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini ketika dekat-dekat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aqbalat Fatimah tamshi." Fatimah datang ke rumah kita, datang dari jauh dan kelihatan, ya kan? Wallahi laka'anna misyataha misyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, seolah-olah jalannya adalah jalannya Rasul, enggak beda sedikit pun. Ya. Kemudian datang ke rumah kita dan Rasul pun menyambutnya dengan hangat dan berkata, "Marhaban bibnati." Selamat datang kepada putriku tercinta. Tsumma ajlasahu an yamini aw yasari. Kemudian Rasul ajlasaha, tsumma ajlasaha, kemudian Rasul pun mendudukkannya di kirinya atau di kanannya. Ya. Di sanad lain masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah bercerita tentang kasus yang ini juga, kasus yang sama. Aqbalat Fatimah tamshi, Fatimah datang radhiyallahu anha, datang menuju kita dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam dan kita melihat dari jauh. Aisyah Ummul Mukminin bercerita, kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtama'na indahu. Kita nih istri-istri Nabi semuanya ngumpul berada di sisi Nabi. Lam yughadirhum minhunna wahidatun. Tidak ada yang mau satu orang pun pulang ke rumah. Maunya semua dekat-dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika Nabi sakit di hari-hari akhirnya. Okay? Kemudian Fatimah pun datang dari jauh. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyambutnya, marhaban bibnati. Sudah ngobrolnya nanti. Marhaban bibnati, selamat datang putriku. Kemudian disambutnya dengan hangat. Tsumma ajlasaha an yamini aw yasari. Kemudian Rasul mendudukkannya di kirinya atau di kanannya. Kemudian aku melihat, yakni Aisyah Ummul Mukminin melihat terus Rasul bersama Fatimah radhiyallahu anha. Sarraha, Rasul pun membisikkan Fatimah. Satu kali bisikan. Dari bisikan ini, fabakat, Fatimah pun menangis radhiyallahu anha. Dan ketika melihat tangisannya yang begitu sedih demikian rupa, Rasul pun membisikkannya lagi. Bisikan kedua, fadhahikat, akhirnya Fatimah pun tersenyum, tertawa-tawa, tersipu malu, begitu. Okay? Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin tajam penglihatan dan pengawasannya tajam, sehingga dia berkata, ada apa denganmu? Aku tidak pernah melihat sesuatu yang sebegini aneh darimu, yang ntar nangis, ntar ketawa. Ya. Kemudian ketika ada kesempatan dia tanyakan langsung pada Fatimah, azimtu alaiki bima li alaiki min haq. Aku tanya engkau dengan menggunakan hakku atasmu, yakni aku Ummul Mukminin, bagaimanapun aku punya hak untuk kau hormati. Bima sarraka Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimma abkait wa mimma dahik. Apa yang Rasul bisikan padamu? Kenapa kau tertawa dan kenapa kau menangis? Kemudian Fatimah radhiyallahu anha berkata, wallahi ma kuntu li ufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tak mau menyebarkan rahasia yang dirahasiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sanad lain, sirran sarraha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayy. Demi Allah, aku tak mau menyebarkan rahasia Rasul selama dia hidup. Selama Rasul masih hidup. Tayyib. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Fatimah radhiyallahu anha masih ingat tentang Aisyah radhiyallahu anha masih ingat tentang kejadian ini dan kepo, fudul, pengen tahu. Dia hampiri lagi Fatimah. Azimtu alaiki bima li alaiki min haq.
aku tanya engkau dengan hakku sebagai Ummul Mukminin, apa yang waktu itu Rasul bisikkan padamu? Lihat betapa detailnya Ummul Mukminin Aisyah. Pengen tahu segala hal tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita demikian memang Allah jadikan di sisi Rasul. Untuk apa? Untuk meriwayatkan daleman Rasul yang tidak dilihat oleh para sahabatnya di luar. Ya, radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Ummuna, ibu kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya, apa yang kau Rasul bisikan padamu? Ayo. Dia tanya sama Fatimah. Fatimah pun berkata, al-an fa na'am. Kalau sekarang sih iya deh, boleh deh. Dikasih tahuin. Yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam bisikkan padaku anna Jibril kan yu'ariduhul Qur'an fi sanah marrah. Biasanya Jibril membacakan pada Rasul Al-Quran setahun tuh sekali. Mengajarkan Quran bacaannya, kemudian menguatkan hafalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya setahun sekali. Tapi tahun ini Jibril alaihi salam datang 2 kali. Wallahi la ahsabu dzalika, dan demi Allah aku tidaklah menduga hal itu, kata Rasul, kecuali bahwasanya ajalku telah mendekat. Yani aku sebentar lagi meninggal. Wa ni'mas salafu laki ana, dan semulia-mulianya, senikmat-nikmatnya pendahulu bagimu wahai Fatimah adalah aku Rasulullah. Di sanad lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innaki la awwalu ahli baiti lahaqan bi, dan sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah keluargaku, ahli baitku yang pertama kali menyusulku. Yani enggak lama setelah aku meninggal engkau meninggal ya Fatimah. Lihat, nggak mau jauh-jauh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan baru menikah sama Ali bin Abi Thalib, tinggalnya di tempat Ali rada jauh. Rasul pengennya Fatimah radhiyallahu anha dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada kabilah yang tinggal rumahnya di dekat rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwasanya Rasul pengen Fatimah dekat situ. Nih sahabat datang menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku dengar kau mau dekat-dekat anakmu, putrimu Fatimah." "Iya, kalau begitu biarkan rumahku diambil sama Ali sama Fatimah. Udah aneh yang pindah." Luar biasa. Sahabat pengorbanannya untuk memenuhi keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesungguhnya engkau adalah ahli baitku, keluargaku yang pertama kali menyusulku. Fabakaitu, maka dari situ aku menangis, kata Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian ketika dia melihat kesedihanku dan berat hatiku, dia pun membisikkanku lagi. Sarani tsaniyah, kedua kali dia membisikkanku. Ala tardain, apakah kau tak ridho? Ya, ini tidakkah kau bahagia? Antakuni sayyidata nisa'il alamin, atau antakuni sayyidata nisa'i ahlil jannah. Tidakkah kau bahagia menjadi permaisuri para wanita alam semesta, atau di sanad lain menjadi permaisuri para wanita penduduk surga? Tidakkah kau bahagia demikian? Kata Rasul demikian kepada Aisyah. Kemudian Fatimah pun tersenyum, tersipu malu. Ini yang di kedua kalinya dia tertawa. Demikian rahasia yang dirahasiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam padanya. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, terjadilah mughadhabah, selek, ribut antara Fatimah radhiyallahu anha dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka ini ada sengketa, ada keributan demikian dikarenakan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diriwayatkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah bercerita, "Ja'at Fatimah datang ila Abi Bakar, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tas'alhu mirathaha." Dia meminta kepada Abu Bakar jatah warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani harta peninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu la nurath," kami, yakni para nabi, nahnu ma'asyiral anbiya, kita para nabi ini, golongan nabi, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Ma taraknaha shadaqah, harta yang kami tinggalkan itu sedekah, enggak warisan. Jadi kau enggak dapat jatah waris, kata Abu Bakar radhiyallahu
anhu. Fatimah pun marah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Thumma lam tazal muhajiratahu, akhirnya dia hindari dan marah sama Abu Bakar sampai hampir meninggal Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan, Rasul meninggal 6 bulan kemudian Fatimah radhiyallahu anha meninggal. Jaraknya 6 bulan. Fatimah marah sama Abu Bakar sampai hampir meninggal. Lihat. Ini yang terjadi. Ya. Falam tazal muhajiratahu ila an tuwfiyat wa baqiyat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 6 ashhur. Masih dia marah dan menghindari Abu Bakar sampai dia meninggal, ya kan? Dan dia hidup, yakni Fatimah hidup setelah Rasul itu sekitar 6 bulan. Ya. Qalat Aisyah ummul mukminin berkata, kanat Fatimah tas'alu Abu Bakar mirathaha minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah, ini riwayat saling melengkapi satu sama lain. Fatimah mendatangi Abu Bakar meminta jatah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari harta-harta peninggalan Rasul, ya kan? Yaitu apa? Ada di Khaybar, ada tanah, di Fidak, ada tanah, ya kan? Kemudian juga dari sodakohnya di Madinah. Kemudian Abu Bakar, Abu Bakar pun tak mau memenuhi permintaan Fatimah radhiyallahu anha. Dikarenakan apa? Abu Bakar berkata, lastu tarikan syai'an mimma kana ya'malu bihi Rasulullah. Aku tak mau meninggalkan satu hal pun yang diamalkan, yang disampaikan, yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini diantara ajarannya kepadaku adalah bahwasanya kami para nabi tidak mewarisi. Jadi aku tak mau meninggalkan ajaran Rasul bagaimanapun. Ya kan? Kenapa? Karena cintanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inni akhafu in taraktu syai'an min amrihi an azir. Aku khawatir kalau aku meninggalkan sedikit ajaran Rasul nanti aku tersesat. Yani mulai seseorang, meninggalkan sedikit ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, beralih kepada hal-hal yang tidak diajarkannya, kepada bid'ah-bid'ah dan lain-lain. Kalaupun cuma sedikit, ini membuka peluang kepada kesesatan yang lebih besar. Tayyib. Kasus di riwayat Imam Ahmad rahimahullah dan lain-lain, kasus yang di Abdullah ibnu Mas'ud menegur para penduduk Kufah yang sedang bertasbih menggunakan batu-batu, dan mereka bikin halakoh, kumpulan orang, setiap kumpulan dipimpin satu orang, bertakbir 100 kali, takbir 100 kali, Allahu Akbar, sambil dihitung pakai batu. Tujuannya baik. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahmid 100 kali, alhamdulillah 100 kali, alhamdulillah. Dipimpin oleh satu orang rame-rame. Abdullah ibnu Mas'ud datang dan berkata, yakni menyalahkan mereka. Rasul belum lama dikubur, sahabatnya masih banyak. Sekarang kalian udah bikin ibadah baru yang tidak diajarkannya. Apakah Jibril datang kepada kalian membawakan syariat baru yang tidak diajarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diomelin sama Abdullah ibnu Mas'ud. Mereka berkata, wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair, kita tidak menginginkan kecuali kebaikan. Yakni niat kita baik kok, ibadah, tasbih. Abu Abdurrahman, Abdullah ibnu Mas'ud berkata, kam min muridil khairi la yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tak mendapatkannya. Ya kan? Tuh lihat, kelakuan mereka cuman sedikit itu, kekeliruan mereka cuman sedikit, meninggalkan praktek tasbih yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menggantikannya dengan batu. Kemudian dengan berjamaah begitu, berhalakoh-halakoh. Sedikit. Tapi kemudian membuka kepada peluang kesesatan yang lebih besar. Ternyata jamaah zikir ini nanti termasuk orang-orang yang berontak kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali pun menumpasnya di Nahrawan. Mereka jadi Khawarij. Tuh lihat. Pintu kesesatan sedikit membuka kepada peluang yang lebih besar. Ini maksud Abu Bakar. Inni akhaf, sesungguhnya aku takut. In taraktu syai'an, apabila aku meninggalkan sedikit saja min amri, di antara perintahnya ajaran Rasul, an azigh, aku takut jadi tersesat, tergelincir lebih dalam. Tayyib. Nah, di dalam kasus ini tentunya Imam Zahabi rahimahullah, Ibnu Katsir dan lain-lain meriwayatkan bahwasanya Abu Bakar pun la yazalu yataraddaha. Abu Bakar terus mengambil ridha Fatimah radhiyallahu anha dan membujuknya untuk
agar jangan marah kepadanya dan terus memuji-mujinya dan mendoakan kebaikan baginya, sehingga agar Fatimah tidak lagi marah kepada dirinya. Karena apa? Bagaimanapun aku cuma melaksanakan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi aku a'ulu ala ma kana ya'ulur Rasul wa unfik ala ma kana yunfik. Aku akan menanggung hidup orang-orang yang ditanggung oleh Rasul. Aku akan menafkahi orang-orang yang biasa dinafkahi oleh Rasul. Aku nggak diemin. Aku penuhi kehidupan mereka. Istri-istri Rasul, janda-jandanya, ummahatul mukminin, juga anak-anaknya dapat dari Abu Bakar. Cuman emang nggak ada waris. Bingung nggak menyikapi hal demikian? Maka Ibnu Katsir rahimahullah memberikan ta'liq yang ajib, ta'liq komen yang ajib. Dia berkata apa radhiyallahu anhu? Rahimahullah. Ibnu Katsir berkata, perhatikan. Fatimah bintun min banati Adam alaihi salam. Fatimah hanyalah salah seorang putri di antara putri-putrinya Adam alaihi salam. Faham gak maknanya? Fatimah itu wanita setinggi apapun keimanannya, kemuliaannya, tetap wanita. Bengkok. Faham? Kalau menyikapi, menilai wanita itu demikian, fahami. Karena apa? Tidak bisa kita paksakan logika berpikirnya dengan kita lelaki yang lempeng. Karena apa? Mereka diciptain bengkok. Iya kan? Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa khairan." Saringlah kalian menasihati untuk berbuat baik kepada wanita, yakni sabar ngadepin wanita. Kenapa? Karena mereka diciptain emang bengkok. Khuliqat min dila. Itu kan diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau dipaksain lempeng, patah. Kalau didiemin, maka tetap bengkok. Tapi jangan juga dimanjain dan dikasih angin, nanti tambah bengkok, patah ke dalam dia. Jangan dikasih ajib terus, jangan. Atur, tetap kontrol, kalaupun tidak kita sebagaimana memaksakan lelaki. Demikian Fatimah. Siapapun wanita, coba kita bayangkan. Tahu Sarah radhiyallahu anha alaiha salam. Siapa Sarah? Istrinya Nabi Ibrahim. Sarah berjalan bersama Ibrahim, diusir dari kaumnya Ur. Kemudian melakukan perjalanan bersama suaminya berdua. Mencari basis dakwah, menyeru kepada tauhid. Ya kan? Nyari negeri baru yang bisa dia melaksanakan dakwahnya. Di dalam perjalanan mereka singgah ke sebuah negeri. Kisah ini yang kalian tahu insya Allah. Yang negeri ini adalah negeri zalim. Allah firmankan, Allah wahyukan padanya negeri ini negeri zalim. Apabila seseorang datang asing ke negeri ini dengan istrinya, maka istrinya akan diculik. Ini tradisi. Tapi kalau datang dengan saudarinya, maka dihormati, nggak dicolek. Mereka kaum yang menghormati hubungan ukhuwah, persaudaraan, tapi tidak memberi nilai apapun kepada hubungan zaujiyah, istri. Suatu hubungan pernikahan. Mereka mesti masuk negeri ini untuk apa? Nyari perbekalan perjalanan, kan? Allah ilhamkan demikian kepada Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Ibrahim berpesan kepada istrinya Sarah, "Wahai Sarah, jangan kau katakan bahwa kau istriku nanti di dalam ya. Katakan bahwa kau adikku, saudariku." Oke? Dalam hal ini Ibrahim tidak berbohong alaihissalam. Rasul, masa bohong? Rasul bohong nggak? Pantas nggak Rasul bohong? Utusan Allah nih bohong. Emang ente aneh? Rasul nggak bohong. Benar, Sarah adalah saudarinya seiman. Salah nggak? Beda antara bohong sama ngeles tuh beda bro. Ini pakai jurus ini ngadepin Harim. Loh kok? Anakku lihat, masuklah mereka ke negeri itu. Sarah ini di riwayat-riwayat yang sahih memiliki kecantikan yang luar biasa. Ini di riwayat-riwayat sahih wanita dengan kecantikan luar biasa itu bukan Cleopatra. Awas. Tapi Sarah alaihissalam, istrinya Ibrahim, terbukti dari kasus ini. Masuk ke negeri itu, boom, berita kecantikan Sarah yang luar biasa. Jadi headline news. Tapi kaum itu tak mampu berbuat apapun. Soalnya apa? Dia datang sama abangnya. Nggak bisa dicolek bro.
Sampai heboh, sampai bikin ketidakstabilan. Sampailah berita ini kepada penguasa yang ada ketika itu, raja. Ini negeri, kata para ahli peneliti, ini negeri Mesir. Rajanya adalah Fir'aun, di antara Fir'aun Mesir. Dengarlah, oh kecantikan Sarah yang luar biasa. Yang mana sih yang namanya Sarah? Coba bawa sini, Anda penasaran. Sampai heboh kaumku gara-gara dia nih. Dibawa Sarah. Ketika nih Fir'aun melihat kecantikan Sarah yang luar biasa, dia lupa diri. Dia inginkan Sarah untuk dirinya. Ditarik tangannya Sarah. Dia inginkan Sarah untuk dirinya. Sarah yang tak punya kuasa, tak punya kemampuan, tak punya tenaga, kekuatan. Dia hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fashullat yaduh, tiba-tiba tangan raja tersebut pun lumpuh di tempat. Ampun, kapok, nggak lagi-lagi dia minta maaf sama Sarah. Baca ini di Rahik Maktum dan di Sirah manapun ada. Ampun, minta maaf kepada Sarah radhiyallahu anha alaiha salam. Aku janji tak akan mengulangi. Sarah bilang, benar ya? Nggak lagi-lagi ya? Iya. Didoakan kesembuhan oleh Sarah, sembuh langsung. Karomah nggak? Karomah nggak? Tahu karomah kan? Kalau kata Nabi mah mukjizat, kalau bukan Nabi karomah. Nggak lama nih Fir'aun lihat lagi Sarah mengkilat alaihissalam, lupa diri lagi, ditarik lagi. Sarah minta perlindungan lagi, langsung lumpuh lagi tiba-tiba. Apa? Bukan Fir'aun. Maksudnya apa? Ini Fir'aun. Ini cerita Fir'aun. Nanti bengong kali tadi. Ini Fir'aun. Fir'aun di antara Fir'aun Mesir. Fir'aun itu raja di Mesir, namanya Fir'aun. Kayak raja-raja Romawi itu kaisar. Bukan nama orang. Awas. Najasyi itu raja-raja di Afrika, bukan nama orang. Awas. Oke? Ala kulli hal, lumpuh lagi. Demikian sampai 3 kali. Barulah dia berikan, ya udah, kalau begitu panggil abangnya Ibrahim, dipenuhi semua kebutuhannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, pergi sudah dari negeriku. Dia berkata ke Ibrahim, innaka ma ji'tani bi'ins walakin ji'tani bisyaitan. Kau tak datang ke negeriku ini ya Ibrahim bersama seorang manusia, kau datang ke sini ini bawa setan. Yang ini bini ente ini setan. Pergi. Dan dia lihat wanita secantik, sehalus ini, nggak bisa dia melayani diri sendiri. Dia butuh budak yang kayak gini. Dibagilah Hajar. Oke? Masuklah Hajar bergabung bersama Ibrahim dan Sarah. Hajar tadinya permaisuri di kerajaan lain yang ditaklukkan oleh kerajaan ini. Wanita rampasan perang jadi budak. Begitu. Jadilah gabung sama Ibrahim dan Sarah. Pergilah mereka bertiga. Oke? Kemudian di dalam perjalanan Hajar pun beriman kepada Ibrahim alaihissalam dan kuatlah imannya. Perhatikan kasus tadi. Oke? Betapa tingginya keimanan Sarah alaihissalam sehingga ketika dia minta doa langsung dikabulkan. Karomah enggak? Berarti karena tinggi keimanannya yang luar biasa kan? Iya kan? Oke? Singkat cerita. Sarah enggak hamil-hamil. Akhirnya Sarah belikan Hajar kepada Ibrahim. Enggak lama Hajar hamil. Hajar hamil ditutup-tutupin dari Sarah, susah, lama-lama ketahuan juga. Ibrahim pun condong kepada Hajar. Anak yang ditunggu-tunggu datang dari wanita ini. Condong mulai. Begitu cemburunya Sarah dan dia berkata, awas ya, kalau aku ketemu Hajar, aku potong-potong jadi 3 bagian. Sehingga akhirnya Ibrahim diperintahkan Allah untuk pergi, selamatkan Hajar. Pergilah mereka berdua berjalan, nanti sampai di Mekah dan terus berjalan kisahnya. Yang kita tahu, turunan Hajar ini jadilah Ismail alaihissalam, kemudian yang menurunkan bangsa Arab. Ibrahim gak lama pulang lagi ke Syam, tempat mereka. Sarah gak lama melahirkan bayi lelaki Ishak. Turunannya ini jadilah Bani Israil, jadi Yahudi. Ini jadi perang 2 bangsa. Berangkat dari apa? Kecemburuan nih Harim nih. Lihat Sarah betapa tinggi imannya alaihissalam ketika langsung dapat karomah waktu minta perlindungan. Berarti karena tinggi keimanannya kan? Iya kan? Tapi lagi cemburu mah wanita. Mau setinggi apa lagi imannya? Sampai dia mau potong tuh Hajar. Padahal dia yang bagi kan? Dia yang ngasih sama Ibrahim. Harim udah. Mau dikemanain harim.
Jadi sabar dikit ngadepinnya. Emang begitu, emang bengkok. Dan kesempurnaan mereka memang dengan bengkoknya, dengan ketidaksempurnaan akal sehatnya, manja-manjanya, ceroboh-cerobohnya. Itu kesempurnaan mereka. Yang ini si wanita, kalau akal sehatnya lempeng, total. Nggak ada manja-manjanya, kuat, mandiri. Nggak ada cerobohnya. Istri kita kayak gitu. Jadi kayak hombre, bro. Iya gak? Ini kayak hombre. Kita mencintai kayak homo. Kita mencintai mereka ini karena mereka wanita dengan sifat wanita. Iya gak? Kita kerjain, kita bohongin, kita godain. Makanya bohongin harim mah gak dosa. Dusta yang dihalalkan tuh bohongin istri. Afwan, ini syariah, gak mau terima. Ya udah bilang sama Rasul nanti di hari kiamat. Berani gak? Dusta suami terhadap istri. Tapi jangan dibohongin, kesian. Kalau dibilang, disuruh Ustadz Riyad bohongin mama, ya salah. Demikian pun Fatimah radhiyallahu anha, tinggi, mulia bagaimanapun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia wanita. Ya'tariha, kata Ibnu Katsir, Fatimah bintun min banati Adam. Fatimah hanyalah putri di antara putri-putri Adam. Ya'tariha ma ya'tari banatil Adam. Dia terkena sifat-sifat yang mengenai putri-putri Adam, yakni para wanita. Minal ghadab, dari ngambek, ghoyur, cemburu dan lain-lain. Women is a women bagaimanapun. Iya gak? Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, begitu cerdasnya, jeniusnya, tingginya keilmuannya, para sahabat berkata, tidaklah kita bingung dalam satu permasalahan fikih kecuali pasti menemukan jawabannya di Aisyah radhiyallahu anha. Iya gak? Ilmunya tinggi gak? Tapi lagi jadi wanita keponya. Pengen tahu tadi, apaan sih bisikin, apaan sih Rasul? Tuh, fudul-fudulnya, cemburu-cemburunya sampai berani bentak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lain gak berani ngangkat suara lebih tinggi daripada Rasul. Allah larang, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Takut sahabat. Tapi Ummul Mukminin Aisyah lagi ngambek kepada Rasul sebagai wanita ngambek sama suaminya, bukan sebagai umat ngambek sama nabinya. Makanya ditolerir. Rasul pun memperlakukan mereka sebagai suami memperlakukan istri, bukan sebagai nabi memperlakukan umat. Sampai ngambek bentak-bentak Rasul sallallahu alaihi wasallam, banting piring, sampai cemburu dan lain-lain terjadi. Kenapa? However, women's women. Bagaimanapun wanita tuh wanita, bro. Harim nih harim. Makhluk Allah yang paling indah, paling misterius, paling nyebelin kadang-kadang. Curcol. Nah, Fatimah radhiyallahu anha ngambek sama Abu Bakar wajar. Tidak menjadi aib bagi seorang Fatimah. Kenapa? Dia wanita yang emang sifatnya demikian. Abu Bakar pun tidak memenuhi permintaan warisannya, malah mulia untuk Abu Bakar. Kenapa? Dia berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak jadi aib bagi Abu Bakar, hanya karena tidak memberikan keinginan Fatimah. Karena apa? Abu Bakar, wallahi lam akun, demi Allah aku tak mau melanggar apapun yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mendapatkan ridho seseorang di antara makhluk-makhluk Allah. Gak mau. Kalaupun putrinya. Setia Abu Bakar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, kita fahami, kita telah dengarkan sekilas tentang Fatimah radhiyallahu anha, juga tentang pernikahannya, sifatnya sebagai wanita, kemuliaan-kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang ada tentangnya. Semoga dapat diambil pelajaran. Tayyib. Penyampaian materi cukup sekian, kita lihat pertanyaan yang masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita pintu-pintu keilmuannya. Cerpen. Berapakah kaum muslimin yang gugur syahid di Badr dan kemana sisa kaum musyrikin yang lain? Apakah kabur atau luka-luka? Pulang dia, mudik. Pulang ke Mekah kembali. Nanti mereka menyusun kekuatan lagi lebih besar di 2 tahun kemudian di Uhud. Ya.
Jumlah kaum muslimin yang gugur di Badr, di antaranya Ubaid bin Al-Harith itu sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika mubarazah. Ana lupa, wallahu alam. Ana lupa jumlah totalnya. Saya yang lupa, afwan. Saat detik meninggalnya Rasulullah, yang menemaninya adalah putrinya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Pertanyaan, di mana istri Rasulullah? Kenapa Aisyah kok tidak menemani Rasulullah? Siapa bilang? Rasul meninggal di pelukan Aisyah itu radhiyallahu anha. Fi nahri wa sadri. Bukan Aisyah tidak menemani, kemana? Ente yang nggak tahu. Baca dulu yang lengkap. Ente lagi di Bali soalnya, nggak lihat. Lagi berenang. Apa yang menyebabkan orang-orang Syiah benci pada Abu Bakar dan cinta pada Ali? Apakah karena sengketa Fatimah dan Ali? Enggak. Syiah ini emang benci sama Islam dan ajaran Islam. Yahudi kok yang bikin. Abdullah bin Saba, Yahudi, the founding father of Syiah tuh, pendiri Syiah tuh. Iya kan? Mereka emang benci sama Islamnya, bukan Abu Bakarnya. Ali ini cuman mereka peralat untuk apa? Memalingkan akidah kaum muslimin, membentuk akidah baru. Mereka mau melakukan apa yang mereka lakukan kepada Afwan Nasrani, di mana mereka menjadikan orang-orang baru masuk ke tubuh Nasrani, mengaku orang suci dan mengajarkan akidah-akidah baru yang tidak diajarkan Isa. Orang pertama yang diutus Yahudi masuk ke tubuh Nasrani adalah Paus namanya. Tahu Paus? Yang gede bener no? Dia tuh Pope. Dia yang pertama masuk barisan Kristen, kemudian mengaku bahwa aku mendapat wahyu dan lain-lain, membawakan ajaran baru. Padahal tujuannya memalingkan agama Kristen dari kemurniannya. Demikian usaha Yahudi untuk memalingkan ajaran Islam. Dikirimlah Abdullah bin Saba masuk ke tubuh Islam. Oke? Membawa ajaran-ajaran baru, doktrin-doktrin baru. Tapi nggak kena. Allah jagain nih agama. Baik? Kecuali ya beberapa orang yang Allah takdirkan untuk yazigh, untuk sesat memang. Umur Ali dan Fatimah ketika menikah. Ketika menikah umur Fatimah radhiyallahu anha 18 tahun. 18 tahun. Wal Ali radhiyallahu anhu ana lupa. Afwan, ana yang lupa. Apakah musafir boleh mendirikan jamaah sendiri pada saat orang-orang mukim lagi menjalankan sholat? Jangan. Kalau yang mukim lagi sholat, maka gabung sama yang mukim. Nggak boleh bikin jamaah sendiri. Cuman, misalnya nih, kita mau musafir, pengen zuhurnya 2 rakaat. Oke, zuhurnya 2 rakaat. Tapi jamaah masjid lagi sholat nih. Sholat zuhur, mereka 4 rakaat dong. Iya gak? Kita ikut, di rakaat kedua, salam. Awas, fikih furu, jangan galak. Ada orang mungkin berkata, nggak boleh dong mendahuluin imam salam dan lain-lain. Easy, furu. Kalau kau tak setuju tentang hal itu, ya udah sempurnakan, ikut imam 4 rakaat, habis itu baru sholat asar. Terserah. Cuman ana lebih melihat tepatnya bolehnya untuk salam duluan ketika imam bangkit dari tahiyat kedua masuk tahiyat ketiga, boleh kita salam duluan. Oke? Yani ente kaget mungkin, cuman awas, furu'. Pinter-pinter. Ya. Yang jelas nggak boleh bikin jamaah sendiri sementara jamaah yang mukim lagi. Oke? Kemudian juga, kalau udah sampai masjid kemudian azan masjid, kalau kita lagi safar, di masjid azan, sholat udah kena kewajiban. Kena kewajiban sholat. Kenapa? Kau sudah di masjid dan panggilan datang. Jangan berkata, oh aku lagi safar. Enggak, sholat. Kenapa? Kau lagi di masjid, suruh siapa? Sholat ikutan. Ini adab. Ya. Banyak sekali mereka yang mengaku keturunan Rasul dengan gelarnya Habib. Pakai P, Habib. Apakah mereka Habib benar keturunan Rasul? Dari Fatimah dan Ali, jazakallah. Wallahu alam ya akhi, kalau dari nasab
Semua orang boleh mengaku, semua orang boleh bikin silsilah. Tapi katakanlah kita husnudzon mereka adalah keturunan Rasul. Husnudzon udah. Kita bisa bantah dengan penelitian ilmu nasab, ilmu sanad, kita bisa bantah. Tapi katakan iya emang turunan Rasul. Iya. Tapi afwan, salah. Ketika akidah mereka nggak sesuai dengan yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tauhidnya dan lain-lain, mengajarkan bid'ah, mengajarkan kepada ta'zim kuburan mereka dan individu mereka. Tabaruk kepada mereka, minta ada. Dia ngobok-ngobok tauhid, kita kobok-kobok dia. Nggak ada urusan. Insya Allah mau turunan beneran. Karena apa? Kebenaran terkait pada kaidah kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah, bukan pada keturunan. Bahkan Fatimah sendiri yang memang beneran anak Rasul. Rasul berkata, "Lau saraqat Fatimah," andai saja Fatimah maling, Muhammad sendiri yang akan potong tangannya. Rasul yang berkata, ini anaknya beneran. Ini apalagi anak apa bukan, nggak tahu nih sekarang. Berapa jauh jaraknya, nggak tahu beneran nggak sih ini anaknya turunannya. Tapi katakan bener. Tetap aja yang namanya salah masalah. Ajaran dia, seruan dia, konsep dia. Kalau keliru, keliru. Kenapa? Kebenaran berpatokan pada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pada keturunan. Semoga Allah beri hidayah bagi kita dan bagi mereka semua. Ya. Apakah benar kita harus memperingati hari kematian Hussein? Enggak boleh. Enggak ada. Ini ajaran-ajaran zindik, ajaran-ajaran Syiah itu. Mereka menyesal, mereka telah membunuh Hussein, kemudian mereka bikin penyesalan. Mereka yang bunuh Hussein. Haula qatalatul Hussein haqqa. Mereka sebenarnya yang bikin Hussein mati, radhiyallahu anhum. Ya? Mereka nih yang bikin Hussein mati nih. Mereka para pembunuh Hussein sebenarnya, yang menjebak Hussein. Ini koran. Bagaimana membagi harta atau hak waris kepada anak tiri jika ayahnya meninggal, sedangkan harta yang diperoleh didapat dari istri? Oh, anak nggak tahu. Waris ampun, nggak tahu. Tanya sama asatidz yang bagus di fikih. Ya, anak waris lemah. Anak nggak tahu apa. Sanskerta. Ala kulli hal, demikian pertanyaan yang masuk. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali bersama di lain waktu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.